Ya, akhirnya kita lolos ke babak berikutnya. Gue rasa ini bukan pertandingan yang gampang karena Filipina juga memiliki banyak naturalisasi. Mereka bisa cetak 2 gol di Vietnam. Vietnam menang di menit 95 dengan skor 3-2. Jadi kelihatan banget bahwa awal-awal kita pun tidak terlalu banyak mengambil risiko, walaupun kita ngepres 2-3 pemain. Di situ kelihatan kualitas pemain Filipina cepat banget panik dan dikit-dikit lombol. Babak pertama mungkin temponya nggak terlalu cepat ya, akan tapi kita berhasil meng-create beberapa peluang. Sayangnya kita cetak 1 gol, ya golnya Tomai itu keren banget ya. Iya, benar. Kalau kita bilang ya ini gol individu karena pemain kita lainnya itu melebar sehingga ada ruang untuk Tomai masuk. Dan inilah kelasnya Tomai yang gue selalu bilang menjadi jenderalnya timnas kita, dengan otaknya, dengan passingnya, positioningnya luar biasa. Jadi 1-0 kita layak menang. Dan mulai dari 1-0 gue lihat kita lebih relax mainnya, sehingga masuk ke babak kedua kita melanjutkan itu. Kelihatan banget Filipina nggak mau kalah walaupun mereka sudah out. Mereka berusaha untuk menyerang. Ya sebenarnya dibilang memiliki banyak peluang, nggak juga. Cuman memang Kelvin Verdong pertama kali main kayaknya dia agak kesulitan juga dengan adaptasi cuaca. Siapa lagi, praktis semua bermain cukup bagus kecuali Strike itu terisolasi, dia nggak dapat banyak bola. Pada saat dia dapat bola pun tidak banyak yang dia bisa lakukan, but that's okay. Pemain kayak Nathan, Ragnar bagus, Marcelino bergerak. Marcelino sekarang lebih hidup daripada lawan Irak karena dia lebih ke tengah, tidak hanya dia sayap. Asnawi tidak mendapatkan banyak dukungan sehingga dari kanan tidak banyak serangan yang terjadi, lebih dari sayap kiri. But that's okay. Intinya adalah kita harus menang, dan kita menang. Round berikutnya kita nggak tahu ketemu siapa, akan satu grup juga. We'll see. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa, dan gue rasa tim ini tambah lama akan tambah bagus karena tambah kompak, lebih sering bermain bareng. Untuk Tomai yang baru caps ketiga, Ragnar juga belum begitu banyak, si Kelvin Verdong match pertama, jadi karena akan lebih bagus. Sayangnya terjadi insiden di mana pemain Filipina tidak salah jatuh lah, sehingga dia harus diangkut. Alhamdulillah teman-teman semua, akhirnya timnas kita semalam mendapatkan kemenangan dan memastikan diri lolos ke babak ketiga menemani Irak. Artinya satu kaki kita melangkah menaiki tangga menuju Piala Dunia. Pertandingan semalam sangat menarik sih, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Coach Justin. Tom Haye layak menjadi man of the match. Lihat passingnya itu, dia passing, walaupun dia umpan lompol begitu pas. Terus dia shooting begitu ketika dia shooting mencetak gol, dia tahu betul kapan dia harus shooting, kapan dia harus passing. Luar biasa. Sayangnya aja sih dia selebrasi, terus disangka ini lapangan Eropa, tapi ini lapangan Indonesia yang rumputnya jelek sekali, sehingga dia ketika selebrasi kasihan juga sih ya, kayak gitu. Saya mungkin agak sedikit kurang sependapat dengan Coach Justin mengenai Kelvin Verdong. Di match pertama debut dia, Kelvin Verdong itu sangat luar biasa sekali. Dia benar-benar mampu bertahan sama menyerang itu lebih bagus, sangat bagus ya, tapi dia lebih dominan menyerang ya, betul-betul bagus. Cuma emang ada satu di mana dia kram gitu ya, sehingga dia menyebabkan diganti itu di menit ke 60 sekian itu. Tapi saya rasa emang Kelvin Verdong butuh waktu beberapa kali bermain untuk bisa lebih kompak dengan teman-temannya. Cuma di match pertama, debut pertama bermain seperti itu, gila banget sih, enak banget dilihatnya. Dia ketika umpan crossing pun juga bagus sekali sih. Dia shooting sekali, kenceng banget tuh shooting, cuma agak sedikit di atas mister. Terus dia juga memberikan umpan kunci, cuma kadang-kadang pemain kita ya
Gak tahu kenapa semalam itu finishing, bukan masalah finishing juga sih, cuma kurang beruntung aja. Dan juga Filipina bermain betul-betul sangat kompak dalam bertahan. Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi ya teman-teman, kita berdiskusi mengenai sepak bola Indonesia. Semalam ya udah kita fokus ke babak berikutnya, kita telah memenangkan pertandingan dan ini sejarah tercipta bagi timnas kita melaju ke babak 3. Di babak ketiga itu negara-negara kuat ya Jepang, Korea, Uzbek, Irak, Qatar, kayaknya Indonesia deh, sama mungkin Palestina ya yang masuk ke babak ketiga yang peringkatnya itu di atas 100. Mungkin hanya Indonesia satu-satunya tim yang mempunyai peringkat 130 ke atas, lebih tepatnya 140-an ya, yang masuk babak ketiga. Thailand gagal, Malaysia gagal, ngampas, Singapura ngampas juga. Setelah pertandingan kita dengarkan seperti apa sih konferensi matchnya Sintayong pasca pertandingan. 까지 계약서 사인을 안 해서 뭐라고 얘기를 할 수 없네요. 일단 에릭 회장님하고 좋은 뜻으로 좋은 얘기를 많이 나눴기 때문에 아마 계약 연장은 분명히 할 것 같습니다. 아마 쭉 지켜봐 주시면 인도네시아 축구가 심상치 않구나 것을 아마 느끼게 될 것입니다. 한번 기대해봐 주셔도 됩니다. Dia sebagai orang asing, orang Korea Selatan, mengungkapkan akan mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia melalui sepak bola. Ini luar biasa sekali, dan dia bermimpi bahwa dia mampu berhasil membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026 ataupun mungkin 2030. Ini suatu mimpi gila, tapi ya boleh dong bermimpi ya. Ketika dia bilang akan masuk ke 4 besar Piala Asia U23, itu semua orang menganggap dia itu gila. Tetapi tercapai juga, tidak menutup kemungkinan nanti dia mampu membawa timnas kita berlaga di Piala Dunia 2026 di mana Kanada, Brazil sama Meksiko. Tinggal kita fokus nanti mungkin di ronde 3, mudah-mudahan Martin Paes sudah bisa debut juga. Saya rasa sih saat ini Sintayong memiliki banyak pilihan pemain ya di segala posisi, bahkan semalam Sain Patina masa Diwas sama Ivergen yang itu di bangku cadangan. Jadi sih ke Bung Toel, ada hal yang menarik ya. Memang masih minat punya klub nggak? Kayak dengan RSN, gue punya uang nganggur 50 miliar, gue beli klub Liga 1. jangan Liga 1 langsung dong. Terus Dari grup ini kita bisa belajar. gimana? Nggak usah langsung Liga 1. Lo kenapa? Tapi ada caranya. Kan cukup 50M modal. Tapi ada caranya. Tuan jadi exco dulu. Emang jaminan kalau jadi exco? Oh, jangankan 1 klub, 2-3 klub bisa lolos promosi. Kalau mengambil dari Liga 3, 2 gitu. Iya. Ya, makanya belajar di grup ini. Makanya Tuan harus jadi exco dulu. Jadi ya apa yang disampaikan oleh Bung Toel ya. Dan ini mungkin saya percaya fakta. Dia berbicara seperti itu, kapasitasnya dia pernah menjadi di bagian PSSI. Lihat exco yang sekarang ya, yang memiliki klub ya, contoh ada siapa sih, Adiasa Savana FC itu ya. Ya tetap kita menganggap itu berjuang dengan promosi, tapi klub-klub yang dimiliki oleh EXO itu pasti rata-rata promosi. Artinya mungkin ada tangan, mungkin cuma di sini Bung Toel emang mengungkap fakta bahwa seperti itu, dan itu bukan hal yang lumrah dan kita bisa maklumi juga sih, emang seperti itu pasti, karena exco PSSI itu banyak, mungkin ya beberapa dia yang memiliki klub juga, artinya sebagai petinggi klub ya. Di Liga 1 kan siapa exco-nya kan siapa, Peter Tanuri Bali United, ada juga exco-nya PSIS itu Yoyo juga kan di PSIS.
Bisa aja. Jadi kalau pengen punya klub, ambil di Liga 3, masuk bagian Esko PSSI, insya Allah promosi akan lancar. Begitulah kata kasarnya, dan ini sangat betul-betul fakta yang menarik untuk memang seharusnya ya publik lebih bisa melihat transparan seperti itu loh ternyata. Ya saya sih berharap Bung Toel bisa mampu mengeluarkan fakta-fakta kebobrokan PSSI. Terima kasih. Kita diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia.